Orang murtad itu dalam pandangan syariat martabatnya lebih hina dibanding orang kafir asli. Kalau orang kafir asli meninggal, kita masih diperbolehkan takziah, ngurus jenazahnya, mulai dari memandikan, mengkafani, mengubur, yang penting tidak ikut mendoakan. Tapi kalau yang meninggal itu orang murtad, muslim keluar, naudzubillah, kita nggak boleh, haram. Bahkan ulama sampai banyak yang fatwakan buang saja di tempat sampah biar dimakan anjing. Bismillahirrahmanirrahim. Hadiyatan minna ila hadratin Nabiyil Mustafa Sayyidina Maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, jami'i masyayikhina masyayikhina lahya'i minhum wal amwat, khassah ila hadrati Magaji Arizudi, Magaji Abdul Hamid, Magaji Nur Ihsan, Magaji Abdul Karim, Magaji Marzuki Dahlan, Magaji Mahrus Salim, Magaji Johari, Magaji Sholam, Magaji Muhammad Ma'asum Johari, Magaji Ahmad Idris Marzuki, Magaji Yahya Mahrus, Magaji Abdul Aziz Mansur, Magaji Marzuki, Magaji Ahmad Habibullah Zaini, Magaji Muhammad Mahdub Bastul Bardi, Jami Masyih Ma'hadril Buyuh, Jami mu'alifil kutubil ladhi ta'allamnaha wa 'allamnaha, khususan khasa ila hadrati Sayyidi Syabi Abdullah Muhammad bin Abdullah bin Malik al-Andalusi, Sayyidi Syabi Abdullah Muhammad bin Muhammad Sunhaji, wa Sayyidi Syabi Abdullah Muhammad bin Qasim al-Syafi'i, Sayyidi Syekh Ahmad bin Husain Muhammad al-Asfihani, Sayyidi Syekh Mazinuddin bin Abdul Aziz al-Malibari al-Fannani, Sayyidina al-Imam Muhammad bin Idris al-Syafi'i, Sayyidi Syekh Zakaria Yahya bin Sharaf al-Nawawi, ila hadrati Sayyidi Syekh As-Sayyid Abdullah bin Husain bin Tahir bin Muhammad bin Hashim Ba'alawi, Sayyidi Syekh Muhammad Nawawi bin Umar Al-Jawi, rahimahumullah wa ajarakumullah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi ighfirli wa liwalidayya wa lil mu'minina amin. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. La hawla wa la quwwata illa billah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amin. Amma ba'd. Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin wal hadirat, jamaah salat maghrib Masjid Agung Kota Batam yang sangat kami hormati dan kami muliakan, kaum muslimin muslimat, mukminin mukminat rahimakumullah wa azadakumullah. Mudah-mudahan kita semua senantiasa dilimpahi rahmat dan ampunannya Allah, senantiasa dimuliakan, diselamatkan dan dibahagiakan oleh Allah, baik di dunia yang fana ini maupun kelak di akhirat yang kekal dan abadi. Amin amin Allahumma amin.
Mari kita lanjutkan kajian rutin kita, kajian kitab Sulamut Taufiq karya beliau As-Sayyid Abdullah bin Husain bin Tahir Ba'alawi. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi wa bi asrarihi wa bi anwarihi fid dharaini amin. Kurang jelas ya, coba sama ini. Malam hari ini pembahasan kita masih tentang perkara-perkara yang bisa menyebabkan kita keluar dari Islam, yang bisa menyebabkan kita menjadi orang yang murtad. Na'udzubillahi min dzalik. Kita ulangi sedikit. Dijelaskan di dalam kitab Sulamut Taufiq ini bahwa ketika seseorang itu sudah menjadi muslim, beragama Islam, maka ia wajib menjaga keislamannya dari perkara yang bisa merusak Islamnya, yang bisa membatalkan Islamnya, dan yang bisa memutuskan keislamannya. Perkara tersebut adalah ar-riddah. Riddah ini pekerjaannya, pelakunya namanya murtad. Kita diingatkan oleh beliau, pengarang kitab Sulamut Taufiq, As-Sayyid Abdullah bin Husain bin Tahir Ba'alawi, bahwa di zaman ini qad katsura fi hadzal zaman, di zaman ini banyak orang yang dalam berkata-kata, dalam mengucapkan kalimat-kalimat ini sembrono. Mereka at-tasahul fil kalam. Mereka menggampangkan dalam berkata-kata, dalam berucap, padahal banyak kalimat-kalimat yang diucapkannya itu bukan hanya sekedar dosa, tapi bisa mengeluarkan mereka dari Islam. Dan anehnya, kata beliau, orang-orang yang sembrono dalam berkata-kata dan berucap ini la yarawna dzalika dzanban. Mereka tidak tahu bahwa yang diucapkannya ini sekali lagi bukan hanya berdosa, tapi yang diucapkannya ini bisa menjadikan sebab ia keluar dari Islam, menjadi orang yang ingkar kepada Allah, orang yang kafir. Sehingga kita perlu mengetahui dengan benar perkara-perkara yang bisa menjadi sebab kita keluar dari Islam. Beliau jelaskan bahwa riddah atau perbuatannya, pelakunya namanya murtad. Untuk lebih mudahnya selanjutnya kita sebut murtad, tapi murtad di sini maksudnya perbuatan. Wariddatu salah satu aksam. Murtad itu perkara yang menyebabkan seseorang bisa menjadi murtad. Ini secara garis besar terbagi menjadi 3. Yang pertama i'tiqadatun. I'tiqad, keyakinan-keyakinan yang menyebabkan seseorang murtad. Yang kedua wa'afalun, perbuatan-perbuatan yang menyebabkan seseorang murtad. Dan yang ketiga wa'aqwalun, ucapan-ucapan, perkataan-perkataan yang menyebabkan murtad. Wa kullu qasamin, di mana masing-masing pembagian murtad tadi, baik keyakinan, perbuatan maupun ucapan, yatasya'abu sya'ban katsira. Ini bercabang-cabang dengan cabang yang banyak. Kasus di mana seseorang punya keyakinan maupun perbuatan maupun ucapan
yang tanpa mereka sadari mengeluarkan mereka dari Islam ini amat sangat banyak. Faminal awal, di antara contoh murtad yang pertama, yakni keyakinan-keyakinan yang bisa menjadikan murtad adalah asyakku fillah. Orang dalam hatinya ragu tentang Allah. Meskipun sebentar, tiba-tiba terbersit dalam hatinya, masa alam semesta yang sebesar ini Tuhannya hanya satu Allah. Kayaknya kok nggak mungkin. Itu sudah murtad. Keyakinan dalam hati ragu tentang Allah, ragu pada wujudnya Allah, ragu bahwa Allah itu mukhalafatun lil hawadis, tidak sama dengan makhluknya, ragu. Masa Allah sama sekali nggak ada kemiripan dengan makhluknya. Allah ini ya pasti duduk, Allah ini ya pasti bersila, Allah ini ya pasti punya telinga. Keraguan seperti itu di dalam hati hamba muslim menyebabkan dia keluar dari Islam. Nauzubillahi min au fi rasulin, atau ragu tentang utusannya Allah. Ragu apakah Nabi Muhammad ini benar utusan atau tidak. Hal huwa Rasulullah aula. Ini sudah murtad. Ragu saja. Masa Muhammad ini utusannya Allah? Murtad. Dalam hati ada keyakinan bahwa dia ragu pada utusannya Allah. Salah satu utusannya Allah yang 25, dimulai dari Nabi Adam, Nuh, Idris, Soleh, Ibrahim dan seterusnya sampai Nabi Muhammad. Ragu tentang kerasulan para nabi dan rasul yang 25, ini murtad. Awil Quran, ragu tentang Al-Quran. Contoh, tiba-tiba dalam hatinya ka'ansaka hal huwa min indillah au min indi Muhammad. Quran ini sebenarnya benar-benar firman-Nya Allah atau jangan-jangan itu karangannya Muhammad. Jangan-jangan itu karangannya Muhammad. Ada keraguan dalam hatinya tentang masalah Quran. Dia enggak yakin bahwa itu adalah firman-Nya Allah. Bahkan dia punya prasangka jangan-jangan itu karangannya Rasulullah. Nah, ini sudah murtad. Awil yaumil akhir, ragu pada hari kiamat. Hari kiamat ini mulai dihancurkannya alam semesta lewat trompet yang ditiup oleh malaikat Israfil. Wa nufikha fis suri fasa'iqa man fis samawati wal ard. Ketika sangkakala itu ditiup pertama kali, fasa'iqa man fis samawati wal ard, maka seluruh makhluknya Allah yang ada di bumi dan di langit ini binasa. Sa'iqa makna aslinya pingsan, tapi yang dimaksud hancur, binasa. Illa man sya'allah, kecuali makhluk-makhluk yang dikehendaki oleh Allah tidak terpengaruh dengan tiupan sangkakalanya Israfil. Siapa makhluk-makhluk itu? Para ahli tafsir menjelaskan berdasarkan banyak riwayat dari Rasulullah, makhluk-makhluk yang tidak ikut binasa sebab tiupan sangkakalanya Israfil, satu, malaikat Jibril. Yang kedua, malaikat Mikail. Yang ketiga, malaikat Israfil, sang peniup sangkakala. Yang keempat, malaikat Israel, pencabut nyawa. Dan yang kelima, malaikat-malaikat hamalatul arsy yang Allah tugaskan untuk memikul arsy. Ini tidak ikut binasa dengan tiupan sangkakalanya Israfil. Nanti matinya malaikat-malaikat ini adalah dicabut nyawa mereka oleh Israel, itu yang terakhir, dan Israel dimatikan langsung oleh Allah.
Lalu nanti ditiup kembali tiupan yang kedua. Ketika ditiup yang kedua ini, maka makhluk-makhluk terkhusus manusia yang tadinya mati ini akan hidup kembali. Makanya nama hari kiamah itu banyak, yaumul kiamah. Ada yaumul ba'si, hari kebangkitan, karena di hari itu setelah mereka dimatikan akan dibangkitkan. Ada yaumul hasyr, hari dikumpulkan di sebuah tempat yang disebut dengan mahsyar. Kok ada orang yang mengaku muslim tidak percaya dengan kejadian-kejadian yang ada di hari kiamah, tidak percaya adanya tiupan sangkakalanya Israfil, tidak percaya bahwa nanti matahari di hari kiamah saat manusia kumpul di mahsyar itu direndahkan serendah-rendahnya, sampai Nabi katakan jarak antara matahari dengan kepala manusia qadra sibrin, kurang lebih 1 jengkal. Sibrin dimaknai jengkal. Sibrin juga ada mufasir yang memaknai jarak yang kurang lebih 1 pos, 2 kilo. Kok nggak percaya itu? Maka dia telah keluar dari Islam, dia telah murtad, naudzubillahi min awil jannah. Ragu tentang surga, ada apa enggak ya surga itu? Ragu. Awin nar, ragu tentang neraka, gak percaya atau ragu. Ini juga telah mengeluarkan dia dari Islam. Wujudi dzalika fil akhirah, dia ada keraguan surga neraka ini kelak di akhirat ada apa tidak. Kalau ada keraguan seperti itu, maka sungguh telah mengeluarkannya dari Islam. Awis sawab, ragu tentang pahala. Pahala itu balasan dari Allah untuk hamba-hambanya yang kecuali mukmin juga ahli amal soleh. Gak percaya, apalah pahala itu, gak ada itu, omong kosong. Udah, dia keluar dari Islam. Awil iqab, atau dia ragu tentang wujudnya siksa. Siksa ini sesuatu yang akan diberikan oleh Allah kepada mereka yang ingkar atau mereka yang beriman cuma ahli melakukan kemaksiatan. Dia nggak percaya, sehingga maksiat terus dijalani karena keraguannya tentang adakah siksa bagi pelaku maksiat. Ini ragu saja. Asyakku fil iqab, ragu dalam masalah siksa yang akan diberikan kepada mereka yang membangkang kepada Allah, baik membangkang dengan ingkarnya mereka kepada Allah, kafir, atau membangkang dengan mereka melanggar larangannya Allah, ahli maksiat. Ini siksa. Kok ragu? Maka keraguannya itu menyebabkan dia keluar dari Islam. Au nahwi dzalik mimma huwa mujma'un alaih, atau ragu pada perkara yang telah disepakati oleh para ulama. Apa contohnya? Kal Isra minal Masjidil Haram ilal Masjidil Aqsa. Peristiwa Isra dan Mi'raj, Allah memperjalankan hambanya yakni Nabi Muhammad pada sebagian malam dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Ulama sepakat peristiwa itu ada meskipun akal tidak bisa menerima. Dan ulama juga sepakat bahwa saat Rasulullah di Isra dan Mi'rajkan, itu bukan hanya ruhnya Rasul saja, tapi ruh dan juga fisiknya. Kok ragu? Itu sepakat. Kok ragu semisal? Sebab enggak masuk di logikanya. Mungkin saat Isra Mi'raj itu hanya ruhnya Rasulullah saja, tidak sekalian tubuhnya. Menyimpulkan demikian, maka naudzubillah,
keraguannya telah mengeluarkan dari Islam, atau ragu tentang mukjizatnya para nabi, karomahnya para wali. Ini banyak kelompok umat Islam baru di zaman milenial ini yang tidak percaya karomah. Hati-hati. Karomahnya para wali itu semua ulama sepakat ada. Mukjizatnya para nabi juga ada. Kok kita ragu? Sebab mungkin tidak bisa kita logikakan. Masa orang kok bisa melakukan perjalanan yang demikian panjang, jauh dalam waktu yang sangat sebentar? Padahal itu bisa terjadi pada para kekasihnya Allah yang disebut karam. Jadi amrun khariqun lil adah, perkara-perkara yang khariqun lil adah, menyelisih adat umumnya manusia. Ini ada kalanya diberikan oleh Allah kepada calon nabi, disebut irhas. Kalau kita baca biografinya Rasulullah, ini Rasul sejak kecil ini sudah mengalami peristiwa-peristiwa yang aneh. Umur 4 tahun didatangi malaikat, lalu dibedah dadanya, diambil jantungnya, diisi ilmu, hikmah dan seterusnya. Dan itu disaksikan oleh teman-teman sebayanya. Ini namanya irhas. Ketika remaja diajak dagang oleh pamandanya ke Syam, ke Syria, kesaksian rombongan dagang. Selama dalam perjalanan ini awan selalu menaunginya. Ini belum menjadi nabi. Hewan seliar apapun ketika jumpa dengan beliau ini langsung tunduk menjadi hewan yang Cina. Saat berjalan, bebatuan yang ada di gunung-gunung batu turun menghormati dan memuliakannya. Pohon-pohon ini mentelung, apa mentelung itu? Pohon-pohon ini menghormatinya. Itu semua dialami oleh Rasulullah dan disaksikan oleh banyak orang jauh sebelum Rasul menjadi Nabi dan Rasul. Namanya irhas. Kalau sudah menjadi Nabi dan Rasul, Rasul pernah membelah bulan dan itu diabadikan dalam Al-Quran. Rasul pernah melakukan sebuah perjalanan kehabisan air. Sahabat mencari air ke sana kemari tak dapat, padahal waktu sholat sudah dekat. Akhirnya Rasul ini memanjangkan kedua tangannya, dari jari jemarinya Rasulullah keluar air yang sangat segar, digunakan oleh para sahabat untuk wudu, untuk minum dan lain sebagainya. Ini amrun khariqun lil adah, perkara yang enggak masuk akal yang diberikan oleh Allah kepada Nabi dan Rasulnya, namanya mukjizat. Kalau diberikan kepada para wali, ini namanya karomah. Para wali bisa menempuh perjalanan yang jauh dalam waktu yang sangat dekat. Para wali bisa ta'addudul majlis. Ta'addudul majlis itu di waktu yang sama berada di banyak tempat. Di sini ada, tapi kok di sana juga beliau ngaji, di sana juga beliau ngaji. Itu enggak masuk akal. Amrun khariqun lil adah. Meskipun enggak masuk akal, itu Allah berikan kepada para kekasihnya. Namanya kalau diberikan kepada orang yang ingkar kepada Allah, orang yang ahli maksiat kepada Allah, itu namanya istidraj, penglulu. Orang nggak pernah sholat tapi sakti, bisa terbang semisal. Oh, itu bukan karomah. Itu istidraj. Itu istidraj. Istidraj itu ibarat ikan, dia maunya apa dikasih. Tapi ikan itu nanti akan dibakar, digoreng dan dipotong-potong. Itu istidraj.
Jadi ada nikmat dari Allah, ada istidraj. Makanya ketika kita semakin banyak maksiat kok ternyata nikmatnya Allah, rizkinya Allah, anugerahnya Allah kita rasakan semakin banyak. Hati-hati, hati-hati. Itu istidraj. Segera bertobat kepada Allah, karena sungguh nikmat murni dari Allah tidak akan diberikan kepada orang-orang yang ingkar kepadanya, orang-orang yang ahli maksiat kepadanya. Dan kita mungkin pernah mengalami itu. Semakin maksiat, semakin Allah ngasih rizki yang banyak. Hati-hati, jangan diteruskan. Itu istidraj. Bertobat kepada Allah. Bertobat kepada Allah. Taubat itu ar-ruju' amma kana madmuman fi syar'i, kata Syekh Sya'rani, ila ma huwa mahmudun fi syar'i. Taubat adalah kembali dari perkara yang dicela dalam syariat menuju perkara yang dipuji dalam syariat. Taubat. Yang dulu sholatnya sering tinggalkan, taubat. Kerjakan sholat dengan benar, jaga dengan benar. Au i'taqada faqda sifatin min sifatillah al-wajibah lahu ijma'an. Atau orang punya keyakinan bahwa salah satu dari sifat-sifat wajibnya Allah tidak ada. Allah punya sifat wajib. Ulama ahli tauhid sepakat jumlahnya berapa? 20 sifat wajibnya. Ini ulama Ahlussunnah wal Jamaah. Ulama Ahlussunnah wal Jamaah itu tidak mengenal tauhid uluhiyah, rububiyah, asma wa sifat. Tauhidnya ulama Ahlussunnah wal Jamaah, akidahnya Ahlussunnah wal Jamaah akidah 50. 50 itu untuk wajibnya Allah 20, muhalnya Allah 20, jaiznya Allah 1. 41. Tambah wajibnya Rasul 4, muhalnya Rasul 4, jaiznya Rasul 1. 50 akidah, itulah akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Kok ada orang ragu tentang salah satu dari sifat wajibnya Allah yang 20? Ragu bahwa Allah itu mukhalafah lil hawadis misal. 20 itu kan hafal ya? Ini harus hafal ini. Di antara perkara yang wajib dipahami oleh orang Islam adalah mengenal Allah dengan sifat-sifatnya. Ada sifat wajib, sifat muhal, sifat jaiz. Sifat wajib 20. Wujud qidam baqa, mukhalafatu lil hawadithi, qiyamu binafsihi, wahdaniyah, qudrah iradah, ilmu sama bashar kalam, qadiran muridan, aliman hayyan sami'an, basyiran mutakalliman. 20 sifat wajib ini. Kok ada yang diragukan? Contoh kal ilmi, meragukan sifatnya Allah al ilmu. Allah itu punya sifat maha mengetahui segala sesuatu dengan detail, sampai apa yang ada di dalam hati dan dadanya manusia Allah tahu. Kok ragu? Masa sih sehebat itu Allah? Murtad ya? Murtad, meragukan salah satu sifat-sifat wajib yang ada pada Allah. Ini bisa menyebabkan murtad.
au nasabin lahu sifatan yajibu tanzihuhu anha, atau ada orang ini menyifati Allah dengan sifat yang seharusnya Allah tak punya sifat itu. Kebalikan wajib muhal. Sifat wajib itu artinya sifat yang harus ada pada Allah. Kebalikannya sifat muhal itu sifat yang harus tidak ada pada Allah. Dia yakini ada. Sifat muhal juga 20. Wujud muhalnya Adam, qidam muhalnya hudus, baqa muhalnya fana, mukhalafatul lil hawadis muhalnya mumasalatul lil hawadis, qiyamuhu binafsihi muhalnya ihtiyaju ila ghairi. Kok dia ragu bahwa masa mengurus alam semesta ini Allah sendirian? Pasti dia butuh orang lain. Berarti dia menyifati Allah dengan sifat yang wajib disucikan dari Allah, yakni sifat ikhtiyaju li ghairi, butuh pada lainnya. Kebalikan dari sifat wajib, qiyamuhu binafsihi, berdiri sendiri, tak butuh pada yang lain. Saat dalam hati kita meyakini bahwa Allah butuh yang lain, saat itu kita murtad. Atau kita menyifati Allah sama dengan makhluknya, punya jisim, menyerupakan Allah dengan makhluk, padahal sifat muhalnya Allah itu adalah mumasalah lil hawadis, sama dengan makhluknya. Kita samakan Allah karena mungkin kita baca ayat innahu huwas samiul basir, Allah itu maha mendengar, maha melihat, lalu kita samakan. Berarti kalau begitu Allah punya mata, Allah punya telinga, kita sudah murtad. Atau kita baca sebuah ayat summastawa 'alal 'arsy, setelah Allah ciptakan bumi dan langit selama 6 masa, lalu Allah istawa, yang memang arti aslinya bersila, duduk bersila, 'alal 'arsy, di atas aras. Kita punya keyakinan Allah duduk bersila di atas aras singgasananya, maka kita sudah murtad. Menjisimkan Allah, menyerupakan Allah dengan makhluknya, baik menyerupakannya dalam perbuatannya Allah, ya Allah duduk sama dengan makhluknya sebab membaca ayat tadi, maka itu telah mengeluarkan kita dari Islam. Naudzubillahi min dzalik. Allah punya jisim, punya mata, punya telinga dan lain sebagainya. Ini telah murtad. Au halala muharraman bil ijma', atau orang menghalalkan perkara yang diharamkan secara ijma'. Semua ulama sepakat bahwa perkara ini haram. Minum khamr haram. Tiba-tiba dia punya keyakinan dalam hati, minum khamr gak haram lah, halal. Sudah murtad itu. Enak kok. Haram itu kan kalau nggak enak dan berbahaya. Khamar itu enak dan ada manfaatnya. Ini namanya menghalalkan perkara yang ulama sepakat keharamannya. Minum khamar, judi, judi jelas halal semisal, menguntungkan kok bagi yang ahli. Dah murtad. Hati-hati. Banyak keyakinan-keyakinan yang tanpa kita sadari, ketika itu ada dalam hati kita, bukan hanya kita berdosa lewat keyakinan itu, tapi kita menjadi orang murtad, keluar dari Islam. Naudzubillahi min, menghalalkan perkara yang diharamkan berdasarkan konsensus ulama, kemudian mengharamkan perkara yang dihalalkan, jual beli halal diharamkan. Contoh yang menghalalkan haram itu adalah zina, mencuri, merampok, liwat. Liwat itu berhubungan suami istri lewat jalan belakang.
sodomi bahasa sekarangnya, kita katakan itu halal, maka kita sudah murtad. Beda kita meyakini itu haram tapi mungkin kita nggak mampu untuk meninggalkannya, itu kita hanya fasik, tidak sampai keluar dari, kita masih tetap beriman tapi kita melakukan dosa. Yang bahaya itu kalau sampai meyakini zina haram kita yakini halal, mencuri haram kita yakini halal. Semisal kita mencuri, ada orang yang punya kebiasaan buruk mencuri, profesinya mencuri, tapi dia masih meyakini bahwa mencuri itu haram, dia tidak sampai murtad, dia tidak sampai kafir, dia tetap mukmin, tapi dia mukmin yang fasik. Ini Bapak Ibu jamaah sekalian yang dirahmati Allah, keyakinan-keyakinan yang bisa menyebabkan kita keluar dari Islam atau menjadi orang murtad. Orang murtad itu dalam pandangan syariat martabatnya lebih hina dibanding orang kafir asli. Kalau orang kafir asli meninggal, kita masih diperbolehkan takziah, ngurus jenazahnya, mulai dari memandikan, mengkafani, mengubur, yang penting tidak ikut mendoakan. Tapi kalau yang meninggal itu orang murtad, muslim keluar, naudzubillah, kita nggak boleh, haram. Bahkan ulama sampai banyak yang fatwakan buang saja di tempat sampah biar dimakan anjing. Itu orang murtad. Mudah-mudahan Allah jaga keyakinan-keyakinan kita sehingga kita tidak punya keyakinan i'tiqad yang menyebabkan kita keluar dari Islam. Amin amin Allahumma amin. Demikian kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya, mudah-mudahan bisa istiqamah. Wallahu a'lam bishawab. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Amin. Ada kurang dan lebihnya mohon maaf. Akhirul kalam. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahumma waffiq ila aqwamit thoriq wal 'afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.